Baik, selamat datang di praktikum perlindungan tanaman untuk acara satu. Pada 2 minggu awal ini, kita akan banyak melihat tentang topik hama, kemudian 2 minggu yang akan datang, yaitu pada acara 3 dan 4 akan diisi oleh topik penyakit, ya, dan setelah itu akan ada responsi. Pada minggu ini kita akan eh, berbicara tentang topik morfologi, anatomi, dan biologi hama, dan minggu depan adalah gejala kerusakan oleh hama. Sebelumnya, mungkin kita mengingat kembali ya, apa itu yang disebut hama. Jadi hama itu adalah status yang diberikan kepada hewan atau binatang yang mengganggu dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Nah, gangguan tersebut dapat terjadi pada tumbuhan atau hewan yang lain atau cendawan dan manusia. Selain itu juga bisa terjadi pada struktur bangunan, ya, misalnya pada serangan rayap misalnya gitu ya, atau juga pada nilai yang non fisik, seperti estetika atau kenyamanan. Baik. Namun juga hama ini seperti yang disebutkan tadi adalah sebuah status ya, sehingga suatu organisme atau hewan bisa jadi menjadi atau dianggap sebagai hama pada satu waktu, tapi juga bisa tidak dianggap hama di kondisi yang lain. Jadi sangat fleksibel, gitu ya. Setidaknya ada 3 kelompok atau 3 film di dunia atau di kingdom Animalia yang berperan sebagai hama. Yang pertama film Chordata, kemudian Mollusca dan Arthropoda. Nah, ini adalah beberapa contoh atau kelompok hewan yang menjadi hama. Ini kita akan beralih ke yang pertama yaitu Arthropoda. Ada dua bagian atau 2 kelompok. Yang pertama adalah Arachnida atau disebut juga Selicerata subfilumnya seperti tungau dan laba-laba, dan yang paling besar atau paling umum hewan menjadi hama adalah dari kelompok Insecta pada subfilum Mandibulata. Ada banyak sebagian besar kalau kita menyebut hama mungkin yang pertama terbayang adalah serangga, gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara Arachnida dan Insecta? Nah, ini kita akan eh, pelajari satu persatu. Di serangga atau tadi di kelas Insecta pada subfilum Mandibulata adalah organisme atau hewan yang punya beberapa ciri khas. Yang pertama adalah dia punya exoskeleton atau kerangka luar. Jadi tidak seperti manusia yang endoskeleton, dia exoskeleton. Sehingga karena memiliki kerangka luar, ketika dia tumbuh atau semakin besar ukuran tubuhnya, dia akan mengganti kulit, gitu ya. Dan lapisan luarnya ini adalah terdiri atas lapisan kitin yang dinding tubuhnya itu memiliki struktur yang keras atau disebut integumen. Nah, ciri utama yang pertama adalah tubuhnya terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Jadi selalu kalau dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Gitu ya, itu ciri khas dari serangga. Nah, kita bisa lihat apa saja yang terdapat pada bagian-bagian tersebut. Ya, yang pertama adalah pada kepala serangga. Itu di kepala ini sebagai pusat sensorik dan pengendali yang sangat vital bagi serangga untuk mendeteksi atau menyesuaikan pada lingkungan hidupnya. Nah, di kepala ini ada 3 bagian penting atau 3 organ penting, yaitu yang pertama adalah antena untuk mendeteksi sensor dari lingkungan.
Kemudian ada mata. Nah, mata ini ada dua jenis. Umumnya adalah mata majemuk, tapi pada sebagian besar juga punya mata tunggal atau oseli. Kemudian yang ketiga adalah alat mulut. Nah, ini juga penting karena nanti kita akan pelajari pada bagian berikutnya. Jadi pada alat mulut ini ada bagian-bagian juga dan ini menjadi penting karena sebagian besar kerusakan tanaman oleh hama atau serangga itu diakibatkan oleh aktivitas makan. Nah, sehingga kalau kita bisa tahu tipe alat mulutnya, kita bisa mengambil tindakan atau mengetahui jenis serangga apa yang menyebabkan kerusakan tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah toraks atau dada. Nah, ini adalah bagian yang menghubungkan antara kepala dan nanti juga abdomen. Nah, di toraks ini penting karena semua organ gerak, gitu ya, ada pada bagian toraks atau melekat pada toraks. Yang pertama adalah tungkai dan sayap. Nah, tungkai ini juga menjadi ciri khas serangga. Serangga pasti punya 3 pasang tungkai atau punya 6 tungkai. Dan sebagian besar punya 2 pasang sayap. Walaupun ada juga yang sepasang, namun ada juga yang tanpa sayap. Nah, tapi yang jelas tungkainya ada 3 pasang dan itu melekat pada masing-masing ruas toraks, gitu ya. Nah, misalnya sebagian besar punya 2 pasang, jadi sayap sayap pertama atau sayap depan melekat pada toraks ruas kedua atau mesotoraks, kemudian sayap belakang melekat pada metatoraks atau toraks ruas ketiga. Nah, kalau punya 1 pasang, misalnya pada nyamuk dan lalat atau pada Ordodiptera, sayap depan melekat pada toraks ruas kedua. Nah, kemudian sayap belakangnya sebetulnya termodifikasi gitu ya menjadi organ yang bernama halter untuk menjaga keseimbangan saat dia terbang. Nah, gitu ya. Tapi juga ada serangga yang aterus atau tidak bersayap, seperti misalnya semut, pada sebagian besar semut, dan juga pada rayap, kasta pekerja atau prajurit, gitu ya. Kemudian yang bagian terakhir adalah abdomen. Nah, ini yang paling besar atau perut, gitu ya. Jadi ini berisi atau pada abdomen ini terjadi proses atau sistem pencernaan, lalu juga pernapasan, ekskresi, dan reproduksi di dalam abdomen tersebut. Kemudian pada ruas ujung abdomen, gitu ya, dilengkapi dengan ovipositor, yaitu organ yang digunakan untuk meletakkan telur pada serangga betina. Nah, misalnya pada belalang ini, ovipositornya cukup eh, panjang ya, karena mungkin dia harus meletakkan telur di batang tanaman atau pada eh, di kedalaman tanah gitu. Jadi dia ovipositornya akan menyesuaikan objek yang akan diletaki telur. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tungau. Nah, ini bukan serangga ya, karena tadi di subfilum yang lain atau subfilum Selicerata itu ada perbedaan dengan serangga. Nah, jadi di serangga kita sudah tahu bahwa ada tiga bagian eh, tubuh atau otak mata. Yang pertama kepala, toraks, dan abdomen. Nah, pada tungau atau akari itu hanya ada 2 bagian, yaitu cephalothorax dan abdomen. Nah, cephalothorax ini adalah gabungan gitu ya, atau eh, bagian yang menyatu antara kepala dan toraks, sehingga disebut cephalothorax dan abdomen. Nah, tungau ini tidak ada yang bersayap, gitu ya. Semuanya tidak bersayap. Kemudian perbedaan berikutnya adalah kalau serangga punya 3 pasang, sedangkan kalau
tungau atau akari punya 4 pasang tungkai, sehingga ada 8 pasang. Kemudian tidak berantena dan alat mulutnya disebut selisera. Selanjutnya adalah filum chordata, gitu ya. Dan sebagian besar yang disebut eh, chordata adalah kelompok vertebrata atau hewan yang punya tulang belakang. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin teman-teman juga ketahui ya. Beberapa menjadi hama misalnya pada hewan eh, pengerat gitu ya, kelelawar, kemudian ada yang juga berparuh seperti burung dan pememah biak atau bergigi geraham. Ini beberapa contoh yang eh, kelompok vertebrata yang juga beberapa menjadi hama. Nah, jadi misalnya pada tikus atau bajing atau tupai gitu ya. Kemudian ada kelelawar, kemudian ada burung atau juga di beberapa perkebunan misalnya ada babi hutan, kemudian beberapa hewan-hewan yang bertulang belakang yang lain. Nah, ini berbeda dengan serangga, jadi organ atau tubuhnya itu sudah berkembang dengan lebih kompleks dan dia bisa menimbulkan kerusakan yang juga punya karakteristik yang berbeda, tapi juga ini membedakan baik tipe perkembangbiakannya sehingga nanti mungkin untuk tindakan pengendalian butuh pendekatan-pendekatan yang lain. Dan yang terakhir adalah dari kelompok moluska atau hewan lunak yang sebagian besar bercangkang, walaupun sebagian besar juga tidak, sebagian lain juga tidak bercangkang gitu ya. Nah, ini juga dapat menimbulkan kerusakan sehingga memiliki status sebagai hama. Nah, yang menjadi penting adalah kita melihat alat mulutnya atau tipe alat mulutnya yaitu atau bisa disebut radula. Jadi dia seperti pemarut gitu ya, dia mengikis permukaan tanaman, bisa itu batang, daun, buah gitu ya, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, jadi itu beberapa kelompok penting hewan yang menjadi hama atau berperan sebagai hama dan juga beberapa ciri morfologis yang khas pada tiap-tiap kelompok. Terima kasih. Baik, selamat datang di praktik